Dan untuk pembahasan lebih lanjut seputar polemik surat yang dikirimkan oleh staf sus milenial Andi Taufan kepada para camat, kita langsung bergabung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lee dan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Alvin, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Bang Ngabalin, selamat malam. Malam Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Alvin terlebih dahulu. Bang Alvin, ini maladministrasi atau bahkan bisa dikategorikan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi? Ya, maladministrasi ini kan ada beberapa tindakan ya. Antara lain bertindak melampaui kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, tindakan tidak patut dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh staf khusus presiden ini jelas melampaui kewenangannya, sebab seorang staf itu fungsinya hanya memberi masukan kepada presiden, bukan mengatur keluar. Kemudian dia juga menggunakan kop surat sekretariat kabinet untuk kepentingan bisnisnya, juga melampaui kewenangannya. Dia sudah melakukan hal-hal yang berpotensi konflik kepentingan karena memanfaatkan jabatannya, pengaruhnya, wewenangnya untuk mempengaruhi camat guna mendukung kegiatan perusahaannya. Demikian. Baik, saya ingin ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, ini suratnya dengan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia bahkan ditandatangani sendiri oleh Andi Taufan Garuda Putra begitu. Apa langkah istana setelah mengetahui polemik ini, Bang Ngabalin? Ya, yang paling pertama harus dijawab bahwa Andi Taufan Garuda Putra ya sudah menyampaikan permohonan maaf, kemudian menarik suratnya, dan dari keterangannya kan kita tahu bahwa sama sekali tidak ada niat untuk kepentingan bisnis, kepentingan dagang. Tapi kita harus tetap menghargai satu niat baik yang dilakukan dalam rangka tanggung jawab untuk bisa juga membantu percepatan penanganan virus corona ini. Karena itu tiga hal yang tadi disampaikan oleh sahabat saya Bung Alvin, ya menyangkut dengan masalah kepatutan, kemudian patuh ya, clear tadi, karena semua staf khusus itu kan di bawah koordinator Mas Pram ya, Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi beliau telah menarik suratnya, kemudian menyampaikan permohonan maaf, sekaligus ini menjadi satu ya, bahan evaluasi. Anak muda punya semangat yang biasa sebagai entrepreneurship, kemudian tanggapan dari masyarakat mengharapkan agar staf sus yang menyalahgunakan kewenangan untuk mundur begitu. Ya, jangan kita mengaminkan kebiasaan banyak orang yang selalu menggunakan ada sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit berhenti. Nggak boleh dalam tata hubungan kehidupan bernegara itu, nggak boleh begitu. Dikit-dikit berhenti, dikit-dikit mundur. Jadi ini anak muda usia 33 tahun, 34 tahun. Kita berikan apresiasi sebagai generasi baru yang dengan niat yang tulus, ikhlas, besar dan sekolah di Harvard University, kemudian dia berhasil dalam banyak hal. Jadi saya pikir permintaan maaf saja dianggap cukup begitu ya oleh pihak istana. Bang Alvin, bagaimana melihat ini Bang Alvin? Ya, yang pertama, walaupun yang bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf, tapi ini menyangkut lembaga sekretariat kabinet ya. Jadi yang bersangkutan juga perlu mempertanggungjawabkan kepada sekretariat kabinet, Menseskat. Kalau memang menarik suratnya, jangan lupa yang dikeluarkan itu adalah surat dengan kop surat sekretariat kabinet. Jadi ketika mencabut juga harus dengan kop surat
sekretariat kabinet, bukan surat pribadi lagi. Kalau memang surat itu surat yang tidak sah, sebaiknya sekretariat kabinet secara resmi juga mengeluarkan pernyataan bahwa surat yang dibuat itu adalah tidak sah. Saya perhatikan juga surat tersebut adalah nomor 003. Berarti yang bersangkutan sudah pernah mengeluarkan surat lagi 001, 002, dan setelah 003 yang tertanggal 1 April itu apakah ada surat 004? Ini yang perlu diusut agar administrasi di sekretariat kabinet ini benar-benar lebih rapi dan tidak ada lagi nanti penyalahgunaan kop surat lembaga untuk kepentingan yang tidak Artinya kekuatan surat permintaan maaf yang seperti ini bagaimana Bang Alvin? Ya, permintaan maaf ini kan permintaan maaf pribadi ya, tapi karena sudah menyangkut lembaga pakai kop surat, ya itu harus ada pernyataan resmi bahwa dari sekretariat kabinet bahwa surat itu tidak berlaku atau bahkan tidak sah, dan walaupun sudah meminta maaf sebaiknya juga diberikan pembinaan baik untuk yang bersangkutan sendiri agar tidak mengulangi di kemudian hari dan juga kepada staf khusus milenial lainnya. Bang Abalin silakan, bagaimana surat permintaan maaf ini tidak cukup kuat begitu? Bagus. Jadi saya kira setuju, bagus. Ini saran masukan yang luar biasa ya. Kita sebagai para senior, para abang-abang, saya dengan Bang Alvin Lee ini kan kami sama-sama bekas DPR RI dulu, jadi mengerti. Jadi kira-kira ya apa yang beliau sampaikan, paling tidak 4 poin tadi itu menjadi perhatian serius, dan saya pun besok akan menyampaikan pesan beliau, dan saya kira teman-teman Sekap juga nonton, mungkin malam ini ya, Bang Pramono juga nonton, tapi yang pasti yang bersangkutan, Taufan juga sudah dipanggil sebagai staf khusus Presiden, kemudian telah ditegur oleh Pak Menteri, dan langkah-langkah ini menjadi peringatan tersendiri sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi para adik-adik kita, para staf khusus milenial yang selama ini mendampingi Bapak Presiden. Sudah ditegur oleh Menteri langsung ya, Bang Abalin ya? Ya, Taufan sudah dipanggil, sudah ditegur. Dan saya kira ini menjadi perhatian serius ya. Tadi bagus Bang Alvin, sebagai satu lembaga ya, sistem pemerintahan memang harus ditata dengan baik. Terima kasih saran masukannya. Bang Alvin, tadi Bang Abalin bilang ini sudah ditegur langsung oleh Kementerian Desa. Saya melihat ini suratnya begitu ya. Ini memang menyebutkan dari Kementerian Desa yang nanti akan diajak bekerja sama begitu dalam hal penanganan COVID-19 di beberapa provinsi di Indonesia. Tapi kemudian saya baca kembali, saya melakukan riset, ternyata Kementerian Desa, Menteri Desa dalam hal ini pun belum tahu begitu. Ada surat yang diedarkan ke camat-camat terkait dengan penanganan COVID-19 yang mengajak kerjasama Kementerian Desa. Bagaimana melihat ini Bang Alvin? Iya, ini kan menunjukkan lemahnya koordinasi ya. Tadi Mas Ali Mokhtar Ngabalin menyampaikan bahwa staf khusus tersebut berniat baik, mau membantu dan sebagainya. Perlu diingatkan bahwa niat baik saja itu masih kurang. Niat baik itu harus dilaksanakan dengan benar, dengan cara yang baik, agar tidak kemudian menimbulkan masalah. Dan agar hasilnya juga baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi stakeholder. Permasalahannya di sini adalah berniat baik tapi sangat mungkin belum berkoordinasi dan belum memperhatikan jalur-jalur komunikasi resmi yang sebagaimana harus dilalui. Ya, dugaan melampaui kewenangan ini seberapa serius sih Bang Alvin kalau melihat skala dari polemik yang terjadi sekarang? Iya, kita kan belum tahu sejauh mana surat ini sudah beredar, kemudian sejauh mana juga penerima surat ini menanggapi. Ini yang perlu harus terus dipantau. Saya yakin semua unsur di Indonesia ini ingin membantu percepatan penanggulangan wabah
virus corona Baik. ini. Tapi tentunya harus terkoordinasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baik, Bang Abalin, terakhir ini kalau saya menyimak begitu ya pembicaraan yang beredar begitu, ini lagi-lagi ada blunder begitu dari staf sus milenial. Evaluasi apa yang dilakukan oleh pihak istana terkait yang terakhir ini, dugaan melampaui kewenangan oleh salah satu staf sus milenial? Ya, saya kira ini kan menjadi domain yang hendak dan akan dilakukan oleh semuanya di bawah Menteri Sekretaris Kabinet, ya. Jadi kalau kita lihat kan tidak ada anggaran pendapatan belanja negara di sana, tidak ada anggaran pendapatan belanja daerah yang dipakai. Kemudian orientasinya itu adalah education untuk bisa bagaimana APD-nya, alat pelindung diri bagi itu yang saya lihat dalam poin-poinnya ya. Yang mau saya katakan adalah mari kita terima niat baik anak muda seperti staf khusus hari ini ya dengan segala konsekuensi. Bahwa ada langkah-langkah yang dilakukan yang mungkin di luar prosedur yang diatur, saya kira ini Pak Menteri sudah tahu. Ya, Mas Pramono sudah tahu dan sudah panggil Taufan bahwa permohonan maaf menurut saya adalah bagian yang tidak boleh juga kita anggap remeh dari satu sistem peradaban kita di negeri ini. Beliau juga sudah menarik suratnya dan saya kira azas kepatutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kejadian dan peristiwa ini. Baik, Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih. Bang Alvin, terima kasih sudah bergabung bersama Top News Metro TV.